Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu mengasihi kita dan melimpahkan kuasa-Nya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami pagi hari ini ada karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur untuk semua berkat kebaikan-Mu. Bersyukur untuk rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 13-14. Tertulis demikian. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Indonesia, Mesir saat ini juga sedang membangun ibu kota baru yang jaraknya sekitar 50 km dari Kairo. Tujuan dari pembangunan ibu kota baru ini adalah untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, mengurangi tingkat kemacetan, dan menurunkan berbagai masalah yang ada di kota Kairo. Tujuan pembangunan ibu kota baru Indonesia atau IKN juga memiliki beberapa alasan yang hampir sama. Di antaranya adalah untuk mengurangi tekanan yang ada di kota Jakarta, menurunkan tingkat kemacetan di sana, dan untuk memeratakan pembangunan. Berbicara tentang yang baru, kita semua perlu mengerti dan perlu menyadari bahwa langit dan bumi yang sekarang akan berlalu, dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13-14 ini dikatakan, tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tuhan memberikan sebuah janji eskatologis, janji mengenai dunia yang akan datang, suatu keadaan yang dipulihkan, keadaan bumi dan langit yang baru, di mana kebenaran akan memerintah. Langit dan bumi yang sekarang sudah dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan berbagai pelanggaran, dan mencoreng citra kemuliaan Allah. Itu sebabnya Tuhan akan menjadikan suatu tempat, suatu situasi yang baru, yaitu langit dan bumi baru untuk setiap kita yang percaya, yang hidup dalam kebenarannya. Dalam surat Wahyu kita dapat melihat dan membaca bagaimana langit dan bumi baru ini akan dijadikan Tuhan. Langit dan bumi yang baru akan menjadi tempat kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Kita yang sudah diselamatkan akan ditempatkan di satu tempat yang baru ini. Dan yang ada di langit bumi baru akan membuat kita hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kebahagiaan dan berkat Tuhan yang sejati. Di langit dan bumi yang baru tidak akan ada air mata, tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada dosa, yang ada hanya kebenaran. Di langit dan bumi yang baru tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi kesakitan, tidak ada malam, yang ada hanya terang dan hanya siang hari, sebab Tuhanlah yang menjadi terangnya. Di langit bumi yang baru tidak akan ada kutuk, yang ada hanya berkat Tuhan. Di langit bumi yang baru tidak akan ada lagi kejahatan, berbeda dengan langit dan bumi yang sekarang, di mana bumi penuh dengan kejahatan, penuh dengan kriminalitas, oleh karena manusia sudah dikuasai dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berpesan kepada kita, supaya kita dalam menantikan semuanya ini, dalam menantikan dan mengharapkan langit dan bumi baru, kita harus berusaha supaya kita hidup benar, tidak bercela, dan tidak bernoda di hadapannya. Kata tidak bercacat dalam ayat ini berbicara tentang kehidupan yang bebas dari dosa, di mana kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu dunia, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup dalam kebenaran. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berdamai dengan Allah oleh karena darah Kristus yang memperdamaikan kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, sehingga kita dimampukan untuk hidup benar, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita siap masuk dan layak untuk ditempatkan di langit dan bumi yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Ada tempat yang indah yang Tuhan sediakan buat kami semua, yaitu langit dan baru dan bumi yang baru. Engkau akan jadikan, Engkau akan membuat semuanya baru, dan Engkau Tuhan akan menempatkan kami di sana dalam kekekalan. Terima kasih untuk janji-Mu yang pasti, yang kami akan terima dalam anugerah-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, ajar kami Tuhan untuk selalu melangkah, berjalan hidup dalam kebenaran-Mu, selalu berada dalam keadaan siap sedia, dan tidak bercelah di hadapan-Mu. Kuduskan kami senantiasa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Kami mohon lawatan Tuhan atas kami. Nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.